Biaya ada minta doa mah biaya. Taruh yang den doa nyona. Doa nang minta lek. Ambo disuruh tes karyawan teladan. Kalau lulus hadiahnya haji. Tolong doanya biaya. Menangi biaya. Aluna doa awak na naji dona idu awak bansai samo jugulu kaki panjang dak mu singkek dak mu. Lebih-lebih masuk Jepang dia. Kok dibilang dikaji masuk nan talampau semasuk tahun 40 iyo dia 42. Sekutu parang jo Jepang masuk bulan do kalah bulan do kulit putih Jepang babuik sagandanya. Alim ulamanya bunuhi cadik jo pandai nyo hilangkan kayu dirimbo bati lanjang kulit diambil ke pakaian taruh namanya masuk itu. Nan dimakan tunggu talehnya nak sampailah merdeka cuiku baru kehidupan diberikan Allah untuk biaya yang kecil. Dan doanya yang mudah-mudahan lulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampe angke jo Tanjung Alam Ari Sinayan Kapasa Baso sianan lai menjawe salam insyaallah masuk serugo. Nanta menjawab masuk serugo aja. Begitulah indahnya salam dalam Islam ini. Pertama, kita didoakan selamat. Yang kedua, kita didoakan dapat rahmat. Yang ketiga, kita didoakan dapat berkah. Tali kok lai sapilin tigo alamek kabe nan kare tungku kok tigo sajarangan alamek nasi nan kemasa. Selamat, rahmat, berkah. Bukankah itu yang kita cari selama hidup ini? Kalau rahmat dan berkah serta keselamatan sudah dicabut oleh Allah, mangkoi duit kita ko samo jo rumpui kiambang. Kateh pucuk ndak sampai ke bawah hurek tagantung de angin badan batundo. Kata orang sekarang tidak punya karakter. Ayam batalua dalam padi mati kelaparan, itik berenang dalam air mati kehausan. Jadi ke depan kalau ada yang lupa menjawab salam, maka kita ubah lagi. Serentak kita menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu jauhnya bantaro ampianya badakean. Sampai hari kiamat itu berlaku. Walaupun kita baca selamat itu dengan bahasa Arab, tapi bacaannya begini. Sabahal khair. Selamat pagi. Apa pagi? Selamatnya pukul 10 stroke. Kusoaleh mati. Kudoaleh tako. Tako buat. Jadi indah sekali disusun oleh Allah dan Rasulnya salam di dalam Islam ini yang kita baca setiap saat. Absus salam kita taburkan salam dimanapun kita bertemu sesama muslim ini. Lai sehat bapak ibu. Ayam goreng restoran Sinjai panjang jambatan Suramadu. Kalau jadwal Allah sesuai di musaji fatahilah kita bertemu. Alhamdulillah. Ambo lai sehat pula selaku orang gaek. Umur lah 71 tahun. Kalau ada ibu-ibu suami umur 71 segaek emboko kok meninggalnya jangan dirato jo dia zalal. Kenapa? Orang umur 71 itu sudah wajar mati. Ya kan? Kenapa? Karena Nabi hanya 63 tahun. Kalau 71
Lawarannya tambah di Allah. Alhamdulillah kita bisa bertamu para jemaah. Mungkin bapak-bapak terhalang pulang kampung selama Covid, dan kemudian kemarin sangat ramai, mungkinlah teragak bana jo kampung, ba mangko pulang jo ke Minangkabau tu. Kalangi tabanglah bangau rauknyo ke tanah jo rasu ndak lupa jo jariau tonggak takana jo sandinyo. Karena asal kita di negeri kita lihat jo kampung. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang berusaha di Jakarta ini rezekinya diberkahi, rumah tangganya dirahmati, anak cucunya menjadi anak saleh dan salehah, dan meninggal nanti mendapatkan kematian husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada kajian kamu sampai baik itu kaji lama jo. Tidak ada kajian baru. Seluruh buya dan ustadz kiai kita itu sudah menyampaikan kajian. Ibarat orang menabang tabu, lah dicancang tabu itu dari ujung sampai ke pangkal, dari pangkal sampai ke ujung. Kalau boleh ambo bertanya ke jamaah, mana manih tabu di pangkal jadi ujung? Ya, ambo sambung kaji ko siang, ko lah tahu juang tabu tu tiba dambo. Tu ambanya lah. Tapi walaupun nambah tabu di ujung, manih tabu di pangka. Kalau tabu ke ditanam, pangkanya dan ditanam ujungnya. Nama nantak kadang di kampung tak tentu ni. Tabu tu nan ditanam dak pangkanya dona ujungnya. Jadi kok lai amuh kita menanam ujung tabu di tanah hitam kapanaihan lai bataruak saleh daun kajadi suluh dengan kalam. Rajin kita menanam ujung tabu, insya Allah jadi pangka tabu jadi. Amin. Ya. Alhamdulillah kita doakan orang-orang Islam yang istita'ah itu semenjak awal Zulqa'dah kemarin sudah diberangkatkan ke tanah suci. Walaupun peraturannya selalu bertukar, kalau tahun dulu ndak boleh orang gaib baik. Tahun kini diutamakan kembali orang gaib. Jadi peraturan awak ko sama jual lu kinci pak. Cik kata cik ke bawah. Jadi kaum muslimin para jemaah maka masyarakat ko ragu kama ke bapa cik. Boleh dapat bantuannya? Ndak. Habis ada tunjukan. Payo kumbuh koto suliki koto nampe di tepi bukit kasuo koto nanggadang. Ba kolah lain negari kami kini makin diubek makin sakit tawa terserak biso nan datang dokter mau be lah damam puluh. Kini dokter konang nana lah banyak damam pak. Apa pasien yang sakit. Mudah-mudahan dokter-dokter kau sehat balik. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang terhormat, kalau kita lihat haji itu merupakan hak Allah dan kewajiban bagi manusia. Untuk mengerjakannya Allah menyuruhkan wa atimmul hajja wal umrah, sempurnakanlah haji dan umrah itu. Bagaimana menyempurnakannya? Pertama yang perlu sekali dulu ilmu untuk yang akan dibawa haji itu. Bekal. Kalau kita lihat surat Al-Baqarah yang di bawahnya, ya kan? Dan berbekallah kamu, bekal yang paling baik itu adalah takwa. Kenapa? Karena cobaan-cobaan banyak di dalam pergi haji itu. Ada orang periksa kesehatan terakhir pak, sudah suntik meningitis, penyakitnya bertambah parah, dinyatakan tidak boleh pergi. Apa dia bilang? Ambo pai mati saya ke Mekah tu jadi je.
Ini orang tak mengerti. Pergi ke Mekah itu bukan untuk mati, tapi menyempurnakan ibadah. Ibadah haji itu karena dia puncak. Ibarat dari antuk rumah gadang, gonjong nyora buang membacui, dampa-dampa labak mengirap, sitin dia tupai bagalui. Tapi kalau ndak laki para buang bah. Lapuk bandua, lapuk papan, lapuk rasua, lapuk peranca. Jadi haji ini puncaknya. Kaum muslimin, maka kita pergi ke sana itu yang wajib itu sekali, berulang-ulang itu sunat, ya kan? Maka pertama itu kita harus sempurna, wa atimmul hajja wal umrah lillah, karena Allah. Wa tazawwadu, berbekallah kamu. Bekal yang paling baik itu adalah bekal takwa. Kaum muslimin, kemudian manis tata'a ilaihi sabila. Allah menyatakan begitu dalam surat Ali Imran ayat 97. Manis tata'a ilaihi sabila, orang yang sanggup berjalan kepadanya, yang sanggup pergi ke sana itu. Artinya apa? Ibu-ibu dan bapak-bapak, orang yang tidak sanggup selama hidup tidak wajib haji. Ya kan? Antah sianan salah mokom bo ndak tahu. Tapi para jamaah ada setalangan dana untuk ibadah haji. Mekonyo orang mendaftar. Padahal kecil Allah haji itu mampu. Kalau ndak mampu, ndak berdosa kan, ndak payah haji dah. Ya kan? Saja batalangi jo biaya dari bank tu, semua akhirnya terjadi macet. Oto ba mangko acok macet ke Pak di jalan raya. Lah itu Pak sebabnya. Dia oto kredit namanya. Jadi tambah sampai jalan dia. Dibawa kartu keluarga, dibawa kartu penduduk, ada DP seketik. Lah tambah oto pulang. Dipindah lo ke haji kredit macet lainnya. Jadi kalau kita ini semua mengerti, mau mengamalkan ayat itu, mau menelitinya, kalau tidak ada biaya, tidak berdosa kata Allah, tidak pergi haji. Jadi kalau dikembalikan seperti semula Pak, dia normal lagi nih. Normal dia. Asrupuan Bogo kini lah 71. Kalau kini mendaftar kok Pak, 30 tahun lebih lah yang kau dapat. Lek mungkin umur ambo 100. Tidak mungkin dah Pak. Sadang dek bersuntik kau sia hanya patakui ambo orang. Buya bersuntik vaksin. Iyo sabo ambo pai mengaji tarui talang-alang ambo berjalan. Orang namanya ada PPKM, ada PSBB gitu. Sampai jo booster ambo bersuntik je. Dalam mau ya mati macam. Itu racun tu Buya. Jadi kan kalau ndak mati Buya setahun kau sudah bersuntik 2 tahun. Salah mula-mulanya Buya hidup 5 tahun aja. Kecil ambo umur ambo 71 tambah 5. Kalau 76 dah water aja. Kan? Umur 76 mati kan dah water. Mati ko barasi umur ndak water. Nampak lu amal kadi bawa mati. Ya kan? Sebab mati itu awak tinggal seorang di dalam kubur itu. Lahir sendiri, dihisap sendiri, dia kira dalam kubur sendiri, tidak ada orang yang menemani. Maka persiapan untuk mati itu ada, saya lihat di baliho tadi, bagaimana caranya supaya mati kita husnul khatimah. Biasakan saja yang melakukan yang baik-baik. Itu yang akan kita ingat. Itu yang diingatkan oleh Allah ketika akan mati. Para jemaah yang terhormat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, setelah kita mengetahui bahwa haji itu istita'ah, mengenai uang dulu. Kalau ndak istita'ah, ndak apa-apa ndak naik haji. Kemudian ilmunya. Ada orang pai haji ke Pak, bentuk ayam gadang masuk surau tiba sinan. Itu saya. Dah tentu negara kerajaan.
Karena ilmu masih tidak ada, nya tidak payah menasi, nya baca-baca sebuku seketek-seketek. Malah ada orang mengusulkan karena tidak ada ilmunya, kau itu apa Ustaz? Ambo caliak tiap tahun orang pergi ke Makkah haji itu banyak nama meninggal, nanti pijak lah segala macam. Kok dibagi haji itu Pak Ustaz? Dibagi Pak. Sejak bulan Muharram merengke sekian, langsung haji. Bulan Safar betul pula sampai ke bulan Zulhijjah. Jadi tidak padik sinan lah. Padahal beliau itu bapak-bapak profesor dalam ilmunya. Dalam ilmu ini tidak. Beliau tu tidak bisa pergi menasi ke KBH. Hanya bawa menasi ke rumahnya. Hanya usulkan pada itu. Salahkah profesor tu mengecek? Tidak Pak. Karena ilmunya tidak ada tentang itu. Tidak salah dia. Kalau boleh seperti pendapat Bapak itu oleh Allah dan Rasul, lah saja dahulunya susun di orang Kementerian Agama. Haji itu bulannya ditentukan. Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji itu bulan ditentukan. Sedangkan di bulan Zulhijjah itu saja, haji itu kapan dimulai? Tanggal 9. Wukuf di Arafah. Sebelum itu kita standby saja. Iya kan? Sebab kalau kita lakukan langsung ibadah haji yang disebut haji ifrat, itu bapak-bapak bare babanawa, bapak pakaian ihram. Iya kan? Tak boleh dibuka pakaian ihram tu kalau haji ifrat dulu. Lebih-lebih awak laki-laki kau pak nyuan dua lai saja. Bikuat tagak lutui ke lalu. Nampak orang awak ada orang. Iya kan? Masa darah lalu. Ya kan, pakaian anduk dua lai saja, cuma ukurannya kadang dari anduk untuk mandi. Tahankah kita melakukan berpakaian itu? Ya kan, harus dibuka sesudah tanggal 10 Zulhijjah kalau kita sudah melontar jumrah Aqabah. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, maka untuk pergi haji itu ilmunya juga harus disempurnakan. Kalau perkara uang pergi haji Pak, itu tidak orang kaya saya bisa pergi. Banyak orang kaya Pak, dia janji ke janji membuat rumah kos, menukar auto, menukar bini. Anda jadi pergi dah. Jadi sudah tu meninggal. Rumah kos tu bapak-bapak kaum muslimin lah tinggal auto baru tinggal bini ko mudo sampai idahnya hanya lelaki orang lain kira pacar lamanya. Awak itu sudah dalam kubur ya kan? Balaki bini dan balik ya kan? Ini kaum muslimin bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat yang saya muliakan, maka haji itu benarkah hendak orang kaya saja yang pergi? Ku Allah Pak mendengar di YouTube, ambo ulang balik. Ambo bapak-bapak Karajo dari tukang kek semen, kemudian pindah ke pembinaan mental di PT Semen Padang. Tiba di kantor pembinaan mental tu, bapak-bapak, ibu-ibu, ambo ditanya dek kepala, buya bagaimana kau bisa jadi buya? Bapak itu Pak, iku ambo memaci fail buya kah? Buya ndak sekolah dah, Ristawardi pendidikan baca tulis. Bagaimana kau bisa buya masuk PT Semen Padang? Kata ambo masuk tukang kek semen Pak. Ke Bukit Tinggi, beli sanjai, ke Padang Panjang, beli lobak, kapai, lagi bantu pegawai, tiba di gudang memuai gerobak. Kerja ambo. Tak pakai ijazah. Apa kecil kami menaik amboya gondak sekolah. Ambo ada ijazah Pak, ijazah pesantren, tapi swasta. Bisa tu Pak. Buya kan tak melamar kerajo, buya lah karyawan macam. Japui ijazah tu masuk kemari kita sederjatkan jo PGA.
Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat. Ya kan? Setahun sudah tu nyimbau di kepala kau balik. Buya pai tes karyawan teladan ya. Tak bayang dembo kalau lulus tes karyawan teladan ko, hadiahnya haji dibiayai dek PT Semen Padang. Ambo pulang je lo pak kampung. Ya kan? Maka minta doa ke biaya. Sebab kita sangat tahu kata Nabi, ridallah fi ridal walidain. Ridha Allah itu didapatkan karena ridha orang tua. Sukhtullah fi sukhtil walidain. Manusia itu akan dikutuk oleh Allah kalau dikutuk oleh orang tuanya. Jadi kalau ada apa-apa nalah lamu ndak mencalik orang gaib, pulanglah calik. Oh kapiti lagi kami kiriman Ustaz, ada pantunnya di Bukit Tinggi. Angku kapalo mandi angin maracak kudo ke galanggang, bukan tua ma arok dek pakirim nak waang pulang mangkuati sanang. Yo kena doa anu takui di bini. Dia kan? Dah mau jeli orang gaya dah. Itu namanya orang Sumando masuk luka. Balui kalau masuk luka lagi saya keluar. Tidak bisa lagi. Jadi ada yang berbahaya dari itu lagi. Malunya orang tuanya lah pikun, hanya masuk angka penti jumpa. Ya Allah ya Tuhan. Kalau ada pak cuy itu sudah mengaji kau japui lah capek. Ya, berdosa kita. Cobalah kalau orang tua kita jahat kepada kita dulu, dimasukkan kita ke dalam plastik, dibuang ke tong sampah, ndak jadi ya pak mengalir di tanah abang. Ndak jadi. Karena cinta orang tua kepada kita. Tiba di laman ambo kue, le tahu kue. Kue le tahu. Lai, orang Padangnya buat batu. Padahal ambo ndak batu tu dong. Karena rumah gadang bagonjong tu ndak pakai bel dah pak. Jadi baitu kalau pulang ke rumah di sana awak di Minangkabau, tiba di laman bel ndak ada, abatu. Bamang ko watu mungkin adi awak sedang bagalui jo lakinya di rumah, awak nyolonong senangnya. Apa tu lu? Lala tak kajunya yang biar no kain nolel. Dia kan. Para jemaah, wang mengkecek biaya ko. Iyo biaya. Sabali orang babuya kambo pak. Abiye ambo ko wang sekecek. Abi kira mai ambo di biaya. Iya kan. Waktu pulang gini. Biaya. Ada minta doa ma biaya. Taruh yang den doa nyona. Doa nang minta lek. Ambo disuruh tes karyawan teladan. Kalau lulus hadiahnya haji. Tolong doanya biaya. Menangi biaya. Aluna doa awak na naji dona hidup awak bansai samo je bulu kaki panjang dak mu singkit dak mu. Lebih-lebih masuk Jepang liang. Kok dibilang dikaji masuk nan talampau semasuk tahun 60 iyo dia 42. Sekutu parang jo Jepang masuk bulan do kalah bulan do kulit putih Jepang babuik sagandanya. Alim ulamanya bunuhi cadik jo pandai nyo hilangkan kayu di rimbo batilanjang kulit diambil ke pakaian taruh namanya masuk itu. Nan dimakan tunggu talehnya nak sampailah merdeka cuiku baru kehidupan diberikan Allah untuk biaya yang kecil. Dan doa yang mudah-mudahan lulus bang. Jadi masuk Jepang tu hidup orang sama je hidup kue singgang pak. Dia teh bapanggang di bawah babaka. Untung Jepang tu lagi di bom negara dia sekutu, kemudian larinya dari mas saja. Di Bukit Tinggi tinggal lubangnya saja terompahnya lah. Jadi pada lari Jepang tu. Boy kui tes, berapa tes tu pak? Lebih hampir 100 orang. Seluruh pabrik tambah jo kantor atau hampir 100 orang. Dan kalau lulusnya 2 orang. Termasuk lo kapalo 2 orang. Kapalo kan nak tes dia nama saya kapalo kan.
Kepala ko kan banyak jatahnya Pak. Ada hidung dia tanya, ada mata, ada telinga, ada gigi. Tungkunya dia gigi bantah. Tapi apa aku ada nak jadi kepala, jangan kadang-kadang. Bara na hebatnya kepala ndak diantan dek kaki ke WC bapete buang air. Jadi kepala tu berhasil kerana dibantu di anggota badan nan lain. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah, tes tertulis nampaknya lulus semua. Ya kan? Nanti ditanya peraturan perusahaan, pengetahuan umum, agama. Tandanya bahasa lulus, diimbau-imbau di pengurus musaji di rumah. Buya, sekolah buya aja. Tadi ada tim dari Ndaruang kamari. Mananyuan lai sembahyang buya tu. Itu tanya. Kaum muslimin kalau buya anda sembahyang, ya lah buya kalau dia tu. Ni apa? Ya, tak sembahyang. Jadi respon orang musaji itu baik, ya kan? Itulah poin dia aja. Hanya Pak Ilo, Pak RW, Pak RT, babu ya tu, lain lo pergaulannya. Layan mau kontroyong di komplek. Itu buya kami, imam kami di masjid tu Pak, wajar beliau pengen ajit. Lulus sampai di lingkungan tu. Atu jumpa resolo ka kantua lain. Bara buya aku menerima gaji pulang. Kan ada karyawan kau Pak amplop saya menerima bulan tu lah. Ala itu saya sudah gajian tu. Iya kan? Rice cooker berhutang, magic jar berhutang, blender berhutang, vakum cleaner berhutang. Sadonya berhutang, kursi tamu berhutang, habis gaji tu. Ikan kau penyakit baru berhutang. Kalau ndak tahu gaji pulang di atas 60%, tu karyawan ndak punya planning hidup, ndak bisa teladan. Ambo yo ada juga gaji ambo dipotong Pak, pi cik rumahnya. Ndak boleh. Tu sadonyo kaum muslimin kami sabar saja ibu. Biarlah ndak ada asal lain ndak berhutang kerana karyawan ndak. Ya kan? Ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah yang terhormat. Jadi lulus lembo itu menerima gaji 75%. Potongnya cik rumah saja. Ya. Baru itu memang karajo tu gaji kita loh Pak. Ndak terkumpul ke piti pembeli tanah dah. Tanah di sekolah kan? Atau pasal diambil rumah BTN, bangunan tidak normal. Ya kan? Kalau kita kamarnya kete, tanahnya kete. Tapi alhamdulillah ndak mengontrak Pak, tiap tahun leh. Orang mengontrak rumah aku banyak nama tiko Pak. Gaji ndak naik dah. Kontrak rumah naik. Kau ndak mau Pak nyusi. Ada senang ketinggal di rumah tu lain. Banyak nan tengkulak Pak. Sama je binalu mati 5 ni. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, kalau lulus sambo itu tu nyopere solo ke rumah sakit le. Ingat tu, ada karyawan kau saja masuk Pak. Baru be panjang deh. Ndak produktif sakit panjang deh. Nyo kerja tu kilo berubah. Ndak baranya kerja tu berubah deh. Ambo bapak-bapak ndak bara isi karatu tu dah. Kerana kaum muslimin para jemaah, orang sakit ko mulainya Pak pertama panjang angan-angan. Ya kan? Nan kedua memikian nan tak patut pikiran itu penyakit ko timbul. Ambo 8 tahun ndak naik pangkat dalam kerajaan tu Pak, ndak mau pikiran. Kerana Allah ada bagi rezeki ambo lain. Tu. Kalau di Padang saja tahun 83 lah viral di kota Padang. Ya kan? Apa yang mengaji saja tu? Kau tak bawa piti pulang. Atung kau nama kami kau ustaz untung sayui tapi dapat. Ya kan? Aku ke Jakarta aku mungkin tak tahu lagi. Apa itu? Ya kan? Ini apa? Sedang pesawat senyum sewan. Ya kan? Kanyo laluan dia
Di hotel. Para jemaah yang terhormat, ambo kalau damam ada di muka lapangan Imam Bonjol, orang Kamang Pak. Beliau menggalih ube. Itu saya mau minum tu. Ube itu tu baca saya Bismillah, salawat ke Nabi. Tu dibaca ya Syafi wa anta Syafi. Habis kau di ujungnya ditambah seketek. Pucuk kawa, pucuk kepelo, masuk anan tawa, keluar anan besok. Tak. Alhamdulillah. Jadi keratu saki embo tu tak warna isinya tu. Lulus. Kaum muslimin cuma saja pulang dari Makkah tu nyimbo dek kawan Haji Bidin. Haji biaya dinas. Ya kan? Haji Bidin. Nang kecil lah nang jale de lepai haji. Ada. Jadi perkara pitih kon ndak tersangkui ya orang kaya saja Pak. Ya kan? Ada dengan ilmu, ya kan? Seperti orang pembimbing haji itu Pak, aku lihat cerita ke dia. Lah 9 balik kali pai. Orang kaya belum pai sekali je lah. Ada nama dia tu. Janji ke janji saya. Kalau ada panggilan lah janyo elo de Allah tangannya tu pai lahnya. Lah lama panggilannya mah sajak Nabi lah. Wa atimmul hajja wal umrah tu panggilan. Ya, lah lama dipanggil. Tahun 2006 dapat lomba pai balik membimbing jemaah. Namanya Haji Kosasi lah. Haji atas ongkos dikasih. Ini jadi kalau perkara istita'ah jopiti itu bapak-bapak bermacam-macam caranya Allah menolong umatnya. Ada orang rumahnya kanai gusur Pak, pemerintah membuat jalan. Lah kebuat rumah balik bala biaya piti 2 ongkos naik haji. Haji mahsur nama dia. Haji pengganti rumah kan naik gusur piti. Bermacam-macam. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaah yang terhormat, mudah-mudahan jamaah kita yang pergi haji tahun kini diberikan oleh Allah kesehatan, barangkainya salamai, beribadah salamai dengan sempurna, pulangnya salamai dan dapat haji mabrur. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang terhormat, orang yang telah ingin juga melihat tanah suci itu tetapi tidak mungkin lejo kondisi umur dengan menunggu lama, itu sebaiknya juga pergi ke sana dengan pemberangkatan namanya umrah. 3 hari lalu bapak-bapak beberapa terapel umrah meminta ambo mengaji. Aku salah satunya anak ambo. Nama terapelnya Bonita. Itu di Padang. Ya kan? Ini supaya nampak aja dia awak sampai beribadah Nabi menyusun strategi bagaimana memancangkan panji-panji tauhid di Madinah itu sehingga Yasrib berubah namanya menjadi Madinah Al-Munawwarah, maka masyarakatnya disebut masyarakat yang madani. Agar kita dapat juga ke sana, ya kan? Pergilah umrah. Tak apa-apa. Kalau sudah mendaftar, ada petisinan, indah ada berangkit kinilah. Kok meninggal kami apa Ustaz? Niat bapak sudah diketahui oleh Allah. Ya kan? Pitih nan didaftarkan tu balik kalau meninggal, kalau untuk haji tu balik. Jangan ragu. Ya kan? Yang jelas ada niat kita untuk melaksanakan, lah diusahakan. Tapi tidak sampai ke sinan. Itu namanya cobaan. Si tumbuk je batu sangka, pitalah je bunyo tanjuang. Ini ditumbuk kuku tangga cincin sudah jari laku duang. Kamu ngawak. Ya kan? Itu biasa itu. Orang-orang yang sabar menerima musibah, musibah apa namanya? Itu Allah mengulang-ulang dalam Quran, ada bunyi ayatnya, innallaha ma'as sabirin. Ada wabasyiris
sabirin. Beri kabar gembiralah orang yang sabar itu. Inti hidup kita ini kan dua saja, bersyukur dan bersabar. Itu saja. Konsepnya tidak terlalu susah. Kerjakan yang disuruh Allah, tinggalkan yang dihentikannya, ambil yang halal dan tinggalkan yang haram. Jangan rata orang diambil nan hak awak saja dipakai. Selamat awak. Orang kadang-kadang kan indah apa bini sih orang gua mencelik bininya titik selemo, mencelik bini kawan titik selero. Itu selero nan salah. Ya parah. Parah. Jadi kita harus sabar. Iya kan? Para jemaah, Allah beserta orang sabar. Coba terjemahkan beserta itu. Kemana saja orang sabar itu dilindungi oleh Allah. Sasabar siapa andaknya Ustaz? Sasabar Rasulullah. Tak mungkin tu Ustaz. Rasulullah tu ditolong oleh Allah, dikandai serupa itu. Tak tahu dah sasabar Rasulullah ndaklah. Sasabar paku saya. Tertiru dah sabar paku. Lain terkena dapat orang membuat lontong bubur sambal gulai no paku. Ya kan? Paku tu adalah tanaman yang paling sabar. Sabarnya. Adapun paku atau pakih termasuk suku bangsa rumput sajak dulu di Minangkabau paku takato jadi sayu. Indak saja di kampung awak sampai ke Jawa, ke Makassar, ke Ambon, ke Kalimantan, taruh ke Brunei, Darussalam, populer ketupik gulai paku, lontong piaman namanya sinan. Paling lama dicampur jaring serak-serakkan udang bariang asamnya asam balimbiang bungo sambuang konconya bana. Kok nak tahu jelamak paku cubalah ulang mangean lah masih mengkonyo sero. Itu orang pesisir yang pandai itu. Pesisir selatan. Nyogule paku tu dulu jolokan atau nyomasian. Ya Allah lamanya leh. Tapi kecek dokter paku kau ndak mengandung gizi. Sanasib mana jo coba tak menganyang indak bervitamin. Dia pak kalau lah asam urat, saraf terjepit, kolesterol, remeti atau karena jin balang atau masuk tinggi. Dikit tinggi orang layu-layu kau kan karena jin balang. Jadi makanya gulai paku. Tapi walaupun paku tu indak bervitamin, ada nang keditiru. Bahasa piamannya struggle for life. Yakin, gigih, percaya diri, sabar. Tak ada kenal putus asa. Kalau tanaman lain pak, itu di tanah hitam suburnya. Kacang bonci, kacang panjang, kacang tanah, kacang kedele, pisang, lado, tomek, itu di tanah hitam. Bagi lo pupuk. Kalau paku tidak memilih tempat tumbuh. Tidak dapat di tanah hitam, di tanah sirah jadi juo, di salik batu inyo hidui, di puncak kerambi tumbuh subur. Lai jadi dia tok rumah bagonjong hijau. Paku tetap hidui mewah. Carilah di rumah ada tinggi itu pak. Tumbuh paku tu. Lihat do tanah jalan. Tidak ada. Walau hidupnya mengembara, makannya indak menyeso pantang mengaduh orang lain. Satantang gagah jo gigih caliaklah perjuangannya. Walau dialang dirintangi beluka mambek paneh, angin pun tak dapat lalu de ulah angkuh kayu gadang. Inyo mampu bertahan hidup di bawah bayangan kesombongan. Baru kepatang kena sabi pagi cako dilanyo kabau, siang dempok kayu mati sehingga punah tinggal tunggu. Pagi besok tuneh mencogok sapakanlah rimbun pulau. Paneh bertahun tak kabaa di parun nalun kabi hantah ko urek nan tajabui. Salagi rumpun tak binaso nan paku berpantang mati. Tatiru sedawak sabah itu tak pernah cara orang rumah tu. Ya kan? Awak kau kan indah mudah emosi. Ya kan? Itu. Tidak tertiru Rasulullah dah nak sesabar paku tu selama.
Coba ulang melihat nana baca tadi saya sembang. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang telah bertahun-tahun menunggu, belum juga sampai sekarang, sabar saja. Andaikan mati, ya Allah sudah mengetahui niat tulus dari kita masing-masing. Memang begitulah cobaan-cobaan Allah. Jangankan kita, bapak-bapak, orang yang dicintai dan disayangi Allah, itu akan banyak cobaan untuknya. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, para jemaah, bagi kita yang akan berangkat itu, ya kan sampai tanggal apa, masih ada orang ke berangkat di bulan Zulqa'dah. Itu mereka gelombang 2 namanya, terus saja lagi ke Mekah. Yang berangkat sekarang ini sudah ke Mekah ini Pak, tidak ada yang ke Madinah lagi. Kemudian kalau kita ke Madinah dulu, kan, orang awak pun tak tahan Pak, menceli orang Melanjo, ya kan? Anyo gelombang 1 ke Madinah, tiba sini lah Melanjo, nyowali cerek kuning sekadang meja kok, kan? Atau biko untuk pai haji tamattu' atau umrah wajib, ya kan? Ababan bare, ya kan? Abagaduh laki ini di jalan. Ambo tagahan tadi awak madaj. Sedangkan di dalam ayat, ya kan? Al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu bulannya ditentukan. Siapa yang telah membulatkan niatnya untuk berhaji tahun itu, fala rafasa, jangan berkata-kata yang kotor-kotor, wala jidala, jangan bertengkar, wala fusuqa, jangan berbuat fasik. Anyo sapo dek ketua rigu, bu, awak kini sedang berpakaian ihram, kitolah memasang niat di birali. Amara bolonyo ke ketua rigu, kok persoalan suami istri memang ketua anda, masuk lo ketua lagi. Itu kadang-kadang bapak-bapak. Kenapa bisa begitu manusia Pak? Karena memang sifat-sifat yang tidak baik itu, bapak-bapak, tempat bersarangnya setan. Dan tempat itu dulu diilhamkan Allah ke dalam tubuh kita dari sifat yang baik. Cobalah bapak baca surat As-Samsi, memang manusia kau barik, coba anak Pak, barik sangat, ya kan? Untuk mendapatkan husnul khatimah tu, perjuangan kita tidak tanggung-tanggung, jatuh bangun adanya. Ini tidak mudah, sulit sekali, tapi minta bantulah kepada Allah. Karena apa? Setan itu diberi izin oleh Allah. Sarana untuk masuk setan ke tubuh kita itu lebih dulu masuknya dari sifat takwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diilhamkan oleh Allah sifat fujur itu dulu, baru sifat takwa. Sifat takwa ini setelah kita dididik beransur-ansur adanya di tubuh awak. Sifat fujur sejak jari bayi lah do Pak. Anak-anak bayi itu kalau talai amaknya menyusuan, ikan nyola mengea-ngea lah sirah mukonya. Anyo adon di induknya ke susu, konya menggeleng-geleng apa? Kama mak sejak tadi, ambo sejak tadi au ilec. Iya kan? Lado. Kemudian cucu awak nambah umur 1,5 tahun dan 2 tahun lah pandai nyon sawali kue, akan dibawa ke lepau tu, belian kue. Tiba di rumah beko, ya kan? Minta antan sekare nak. Ambo cucu ambo baja baso ke kami nan laki-laki ko ini antan, ini nan jantan. Ke neneknya ini uci, ini nan padusi. Tiba di rumah, kecewa ke cucu nalah di balian kue ko. Minta antan sekare nak. Ini bukan makanan orang tua. Ya kan? Nyo bola lama tu, padahal nak kembalian awak. Itu sifat fujur. Ada sebahagian kita ini masih sifat fujur ini yang mendominasi dalam diri kita sampai gaib.
Ya kan? Anak ma parangewak nang kanyo tiru di anak muda. Kalau orang gaek memecah timbo di semua batimbo, jan bangi kalau anak muda melompek masuk semua. Ya kan? Awak mandi dulu sudah tu pecah timbo. Masuknya ke semua lah. Udah kok aja tu. Jadi awak nang gaek ko mairi parang jo barani, mairi kerajo jauh sao. Mencontohkan yang baik kepada yang muda. Awak menyapu sebenarnya. Yuang tu kerajaan salaman. Ubahlah. Nan elok no banyak. Anda tak lo tahu nan elok dah. Sihan. Tak seperti itu. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah yang terhormat. Jadi setelah kita berihram, ya kan? Larangannya sangat berat sekali melaksanakannya. Makanya kita kalau pergi haji itu dianjurkan untuk mengambil haji tamat tua kerana sawanta awak pakai niramnya. Barangkali awak dari Birali berpakaian baniak, tiba di Makkah diletakkan tas ke hotel, kemudian kita tawaf sa'i amboi tong 2 jamnya Pak. Itulah sudah. Nah, lah bisa ditukar aja baju na lain. Ya kan? Abi kok menunggu lu hari tanggal 8 lah untuk orang ke Arafah. Di mana sampai mikat awak di hotel masing-masing. Kalau untuk berhaji itu. Sudah kita kaum muslimin wukuf di Arafah dari tergelincir matahari sampai terbenam matahari. Pergi kita ke Muzdalifah. Ya kan? Di Muzdalifah tu barangkali awak lewat tengah malam. Ya kan? Menuju Mina. Sudah di Mina melontar jumrah Akabah, lah boleh pula kain ihram tu diwaka. Jadi besok awak tawaf ifadah hendak pakai ihram lek. Ya kan? Jadi Allah mencarikan beribadah ini barik berkisah kena ringan, jauh berpindah kena dake. Boleh oleh Allah, namanya rukhsah. Cuma kita dek malang namanya dam. Itu saja. Inilah bagi kita yang belum berangkat yang perlu dipahami. Saya menganjurkan untuk ibadah haji harus mengikuti manasik. Tapi jamaah kini kepada di KBIA kami di Ndaruang itulah 3 tahunnya manasik. Lah sempurna tu. Kan? Panuhnya lah melimbak tu kurangnya ndak berdaku lah di tengah tulang punggung sedang tapik pasang bola pukul 2 balik matahari. Kalau dia mau mengulang-ulang. Tapi daya tangkap awak kau Pak, ya kan? Lah kayak kau kurang. Lah kabarangke jemaah tu diuji. Pak, doa menceliak Ka'bah Pak. Lu. Tahu ni? Iya kan? Pada doa menceliak Ka'bah tu kan tak Allahumma zid ta'ziman wa takriman wa mahabbah wazid man syarafahu wa katmahu wa azzamahu ya arhamar rahimin. Kalau bagi kami manasik Pak di KBH kami itu 65% praktek, 35% ceramah. Karena ibadah haji itu banyak ibadah yang dilakukan dengan fisik. Kemudian sebelum itu ada gerakan senam supaya jamaah ko ada olahraga. Selama manasik di kami tidak boleh makan jariang. Tidak boleh makan jariang supaya jamaah tu bapak-bapak, ibu-ibu dan kaum muslimin buang air keteknya tidak terlalu hariang di WC saja. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang akan pergi haji dan pergi umrah, saya doakan bertubuh sehat. Dapat jo berkunjung ke kampung Rasulullah. Ambo beberapa hari yang lalu dapat rezeki mutlak dari Arminareka. Diminta ambo manasik, kemudian lah ditawarkan saja pai umrah. Kemudian ambo dapat rezeki mutlak dari Arminareka. Diminta ambo manasik, kemudian lah ditawarkan saja pai umrah. 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 Kemu
umrah. Iko ba abu? Ustaz barangkali saya urus saja. Namanya? Paspor. Itu. Alhamdulillah. Dapat 3 hari puasa sana. Bapak-bapak yang akan berangkat umrah, tetaplah para jamaah jangan mengubah niat. Mengubah niat kau nak apa? Dia lama-lama kau, belah. Dah payah saya haji dia ambil 3 liat, beli kotor je. Gabuan je maksim le je. Ini mengubah niat. Yang kerata dia Allah mati nanti takut ya. Itulah tausiah kita zuhur ini. Mudah-mudahan jamaah selalu sehat walafiat. Kalau ada yang salah Pak, itu dari ambo. Kalau ambo salah menurut apa berceramah kok. Batang gadang nalah tapanjek dahan joranti yang nalah tatitih. Kok tagoyang bungo sedang kambang talantak putih sedang laki. Talendo buah sedang masak dek capek kaki tangan ambo. Ambo mohon maaf kepada pengurus dan jamaah. Kok lai kita diagih jadi Allah hidup malaki besok, insya-Allah ada kajian subuh dan kemudian dipercayakan pula kepada saya untuk jadi khatib Jumat. Baik malam, kalau berjadi masih dalam konfirmasi kecek Pak pengurus tadi, kalau jadi itu jo sas suli ayah sepakat. Dan mudah-mudahan selalu kita diberi oleh Allah kesehatan lahir dan batin untuk selalu meningkatkan kualitas ibadah kita. Kalau dia jamaah mudah, ya apa nak donan salah dah. Ikan bapantul lamboje ni. Ya, di ma jalan Kagugu dekat simpang Padang Luar, sungai Tanang di Bukit Tinggi tasabui ayahnya jani. Di ma cako pintu ke masuk, sinan lo pintu ke keluar, lah de lapeh apa jo ibu jo tidak suci jemuko nanya ni. Apa hilang ngaleh. Ni. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.